Saya jujur aja tukang gorengan. Sampai sekarang mah Kang Caca ya, Iya. gorengan saya terkenal gorengan Kang Caca yang terkenal, bukannya gorengan Kang Eman. Oh, Merasa risih sendiri kalau ke pasar. Iya, banyak yang ngejar-ngejar. Bahkan saya pernah ada kejadian yang unik masuk ke Toserba. Saya, waduh diserbu Kak pada minta itu. Padahal saya jujur apa adanya. Saya bukan Caca, saya bukan. Tapi dia, enggak ini bohong katanya gitu. awal mulai dari situ banyak yang Tapi kalau misalnya Kang Eman sendiri, sadar gak sih emang mirip sama Kang Caca? Sebetulnya aku kurang begitu itu ya, walaupun senang dangdut, tapi setelah itu semakin pede. Dan suatu hari ada yang ngasih semacam brosur, coba ikutan salah satu event acara yang ini, dan malah kepilih. Baru itu saya yakin bahwa saya itu mirip benar-benar sama Kang Caca. Oke, tapi emang ngefans juga sama Kang Caca nih. Ya kebetulan saya basicnya juga nyanyi sebelumnya Ya. ya, ngepen banyak lagu yang hafal dia. Oke, Nah, tapi lagu dia. setelah dimirip-miripin nih, setelah banyak yang bilang kembar, apakah Kang Eman sampai kayak bener-bener ngikutin stylenya biar makin dibilang mirip kayak gitu nggak? Enggak sih, aku dari dulu gini aja, kalau nyanyi memang pakainya rompi. Oke. Tapi ada ikut komunitas gitu nggak sih? Kan banyak nih artis-artis orang-orang biasa yang mirip artis, kan ada komunitasnya tuh. Ikut gak? Dia orang yang masukin aku, banyak masuk-masukin gitu ke KW-KW gitu kan, orang istilah KW ya, banyak yang masuk-masukin ke grup. Tapi atas permintaan dia sendiri, karena aku sendiri sadar takutnya gitu loh kan, gitu. Tapi Kang Eman sendiri pekerjaan aslinya sebenarnya apa? Saya jujur aja tukang gorengan. Sampai sekarang mah Kang Caca ya, Iya. gorengan saya terkenal gorengan Kang Caca yang terkenal, bukannya gorengan Kang Eman. Oke. Dia sendiri yang ngasih nama Kang gorengan Kang Caca. Tapi saya bilang Bang Ica nggak apa-apa, itu barokah buat Akang katanya gitu. Oke, keuntungan nih yang udah diperoleh sejauh ini karena dimirip-miripin sama Kang Caca tuh apa? Selain tadi gorengannya laku banyak nih kayak gitu. Keuntungannya saya, apalagi Kang Caca senior saya ini banyak memberikan support, banyak memberikan pelajaran. Soalnya saya sangat awam di dunia entertain ya, tapi dengan dekatnya sama beliau, persaudaraan kita semakin dekat, alhamdulillah. Jadi saya selain dagang, saya juga sekarang dapat job-job misalnya nyanyi, up air gitu ya, MC. Bahkan saya udah banyak yang nguling-nguling syuting-syuting gitu. Ini pun besok periksa hari, insya Allah lusanya syuting lagi. Tapi kedepannya bakal tetap pakai persona karena dimiripin sama Kang Caca nggak? Atau kayak pengen, karena sekarang udah masuk dunia entertain udah mulai ada yang lirik-lirik, jadi Nah. pengen beda sendiri gitu, nggak mau lagi dimiripin sama Kang Caca atau gimana? Pengen sih, aku jujur aja, pengen jadi diri sendiri. Soalnya fotokopi yang asli tetap yang bagus yang asli. Tapi ada nggak sih reaksi netizen yang justru kayak, manfaatin nih pansos doang nih gara-gara dimiripin kayak gitu-gitu? Sangat banyak yang ngomong jengkelin juga banyak. Padahal aku di TikTok itu, tapi kadang-kadang banyak yang kritikan pedas juga, tapi nggak apa-apa, itulah tantangan. Kalau Kang Caca sendiri nih, awal mula tahu Kang Eman mirip itu ada yang ngetek kah atau gimana tuh? Ketemu ya, awalnya ketemu di TV. Justru mungkin saya dipanggil untuk mempersamakan diri dengan KW-nya, ceritanya kan begitu. Kok malah keterusan gitu. Ini udah berapa kali nih si Kang Eman itu udah berapa kali ketemu sama saya, sering lah gitu ya, di beberapa TV tetangganya juga ya. Ya seperti itu, tapi bagi saya sih memang alhamdulillah saya tidak merasa saya membawa berkah untuk dia, tapi dia juga membawa berkah untuk saya. Nggak mungkin saya dipanggilkan kalau tanpa ada penyebab untuk dipersamakan dengan KW-nya gitu. Tapi sebelum Kang Eman ada lagi nggak sih sebenarnya yang mirip sama Kang Caca juga? Ada, bahkan waktu YKS dulu, zaman eventnya YKS itu sampai ke Semarang di setiap kota, beberapa kota saya banyak diikuti sama yang mirip. Ternyata memang ditampilkan, ya saya bilang kalau memang kamu merasa mirip sama saya, ya bersyukur sajalah. Saya hanya merasa diuntungkan karena apa nih ya, mudah-mudahan sih memang jadi pahala bagi saya, walaupun yang Maha Kuasa yang memberi apa ya kode dan kodarnya seperti itu. Senang gak sih Kang ada yang mirip-mirip kayak gini nih sebenarnya? Tentunya sangat senang karena memang ini buah dari perjuangan ya, sekian tahun saya untuk berdiri sebagai entertain ya, jadi ngartis saat itu pengen menjadi seorang saya sekarang. Nah inilah hasilnya, bukan hanya bisa lagunya yang laku, karya saya yang didengar orang, musik saya yang didengar orang, tapi lain dari itu juga banyak yang respon tentang ya keberadaan saya yang secara fisik gitu. Alhamdulillah, saya tidak merasa nggak enak atau apa. Nah, bahkan saya mendoakan mereka, mudah-mudahan kamu kebagian popularitas gitu. Ya kalau bisa digenjot aja lah, kerja keras supaya melebihi saya gitu. Saya senang kok.
Berarti sebagai apa ya, karena Kang Eman ini mirip sama Kang Caca, ladang rezekinya juga. Nah menurut Kang Caca gimana tuh, kayak wah ternyata mirip sama aku, rezeki orang tuh jadi gini nih, kayak gitu. Oh itu, justru itu yang dipetik sama saya, yang digarisbawahi. Oh iya ya, secara tidak disadari kita ini ada manfaat bagi orang lain. Itu aja mungkin. Kalau menurut Kang Eman sendiri tuh gimana tuh? Menurut saya Kang Ca itu sangat loyal sama KW-nya, sangat loyal. Bahkan dia ketika di event kan sering sama dia ya. Udah berapa kali yang sama dia, selalu ngasih support, selalu ngasih spirit gitu ya. Kalau ini gini. Bahkan saya sendiri ngomong kalau salah ditegur aja Kang, iya. Tetap dia selalu mensupport ketika bareng sama dia. Dia ini untuk yang kesekian kalinya gitu kebetulan sama Kang Caca. Sangat loyal sama KW-nya, sangat loyal. Oke. Berarti Kang Caca ini emang apa ya, panutan banget ya buat Kang Eman. Sering ngasih nasihat begitu. Sering ngasih nasihat, sering ngasih wejangan-wejangan, arahan-arahan gitu. Pokoknya beliau sangat loyal sama saya, jujur saya akui aja. Tapi Kang Caca sendiri nih sempat nggak sih ngerasa kayak misalnya maaf kalau misalnya Kang Eman lebih banyak diundang segala macam, kok jadi kembarannya nih yang lebih banyak diundang daripada saya kayak gitu. Oh, justru harapan saya seperti itu. Iya. Harapan saya, karena saya selalu cuma sering diselipkan ketika beliau lagi ngobrol-ngobrol. Seandainya saya menjadi jalan rezekinya kamu, bukan semata-mata saya, memang Allah ada yang ngasih kamu. Makanya satu hal, persiapkan seandainya kamu nanti dapat rezeki dari entertain begini, persiapkan kamu. Satu, bukan suara yang bagus, bukan badan atau diri yang ganteng, tapi etika kamu. Ketika kamu beretika, kamu akan selamat lahir batinnya, termasuk karir kamu akan selamat gitu. Karena apa? Banyak orang yang hebat-hebat, tapi ketika tidak beretika, ketika orang itu orang yang akademis tapi tidak berakhlak, banyak hancur karena keangkuhannya sendiri. Tolong itu camkan, termasuk itu juga kan pepatah bagi saya sendiri. Gimana caranya supaya orang tetap bersimpati, dan jangan hiraukan orang yang menghina atau ngebully. Itu mah nggak ada di mata Tuhan, nggak ada apa-apanya lo. Belum apa-apa orang udah pada berhasil, lu cuma ngebully terus kan. Itu ngurusin kejelekan orang atau apa, itu jangan dihiraukan. Kalau pengen kuatin aja batin, seandainya pengen punya karir di bidang itu, tekuni saja, jangan hiraukan apa-apa. Tapi Kang Eman sendiri sempat ngerasa jadi beban gak kalau maksudnya gini nih, sekarang personanya adalah dimiripin dengan Kang Caca Handika nih kan, tapi berarti maksudnya orang-orang takutnya kalau kamu Kang Eman maaf melakukan suatu kesalahan atau gimana, jadi nyangkut paut ke Kang Caca, itu jadi beban gak kayak gitu? Makanya itulah saya pengen jadi diri sendiri aja, pengen jadi diri sendiri. Itu tetap Kang Eman ya Kang Eman. Dan Kang Caca di mata saya sebagai guru besar atau panutan saya, sekaligus contoh teladan saya dari beliau.